filosofi Runers Tanjung Pinang itu adalah virus, tapi virus positif. Orang yang nggak hobi lari kita kasih virus, dia jadi hobi lari gitu. Sudah menjadi atlet nasional pada saat itu, udah bergabung dengan Andi Wibowo dan Johar Johan. Bahkan sudah pernah ikut event di Jepang. Kita harus melihat basic. Kalau kita mau jadikan seorang atlet triathlon, maka kita cari pasti dia basicnya swimmer. Semua tuh lari kan parameter di kita. Kalau kita lari sudah mulai sempoyongan, sudah berat langkah, sebaiknya berhenti. Hai, selamat datang di YouCast. Balik lagi bareng aku Yoli. Dan hari ini di YouCast kita kedatangan seseorang. Dia merupakan Ketua Federasi Triathlon Indonesia Kepulauan Riau. Dia juga seorang founder komunitas lari yang ada di Kepri. Dan langsung aja ini ada Bang Edi Rifana. Hai. Halo Bang Edi, apa kabar? Baik, apa kabar Yoli? Alhamdulillah Sehat. Yoli baik. Ya. Kalau Bang sekarang kegiatan lagi sibuk apa nih Bang? Menyibukkan diri, lebih idealnya begitu. Menyibukkan lebih diri ya? membanyakan aktivitas yang bermanfaat. Jadi diseimbangkanlah antara profesi pekerjaan, arsitek, dan hobi olahraga. Hobi olahraga, olahraga, arsitek, dan juga pekerjaan lainnya. Ya, overall. Tadi di awal disampaikan loh, kalau Abang ini semua pekerjaan dibantai habis dikerjain ya Iya, semuanya ya. Iya. Artinya di tengah kesibukan hari ini mampir ke ulasan kita. Terima kasih banyak loh Bang Edi. Ya, saya juga terima kasih. Pas saya hadir di ulasan, wow, sangat luar biasa. Wow. Amazing buat saya. Wow, thank you. Jadi Bang Edi, kita tuh hari ini pengen kepoin kegiatan Bang Edi selaku Ketua Federasi Triathlon, lalu juga tadi founder komunitas lari, Runners Tanjung Pinang, bikin event-event luar biasa di Tanjung Pinang. Terima kasih loh. Yeah. Tapi boleh nggak Bang Edi diceritain gimana sih awal mulanya Bang Edi yang merupakan seorang arsitek, tadi kan bisa terjun ke dunia olahraga, itu kenapa bisa? Basicnya memang dari dulu sekolah hobi olahraga ya, mulai basket, dulu lari, kemudian badminton, sepeda. Nah, kenapa lari? Saya punya teman di Jakarta, dia punya event IO ya, sering membuat event lari, dan saya selalu ke Jakarta pada liburan itu kan ada Car Free Day gitu ya. Saya lihat ini unik nih, olahraga yang paling unik yang tidak perlu cost tinggi, kemanapun kita pergi cukup dengan modal 2 sepatu. Berarti kita bisa pakai sepatu olahraga saat berangkat dan kita bisa berlari. Nah itu yang membuat saya unik dan saya berpikir event ini bagus gitu dan bisa menghasilkan suatu ekonomi, perputaran ekonomi kalau dilakukan event itu. Nah itu saya berpikir akhirnya ketika kembali ke tempat kita ya, saya lihat ini kita ibu kota provinsi, terus nggak pernah ada event. Jadi saya bertanya sama diri sendiri kan, kok nggak ada event, malu dong kita, ibu kota provinsi, kenapa kita nggak juga seperti Jakarta? Contoh kalau kita Jakarta di Car Free Day itu ya, di Sudirman Tamrin itu 1 minggu itu bisa jadi ada 3 event. Kita lihat nih rombongan lari dengan nomor bib, wah ini event ini. Nah kenapa kita nggak ada? Akhirnya kita membentuklah komunitas Runners Tanjung Pinang bersama adik saya, namanya Puci, saat itu cewek. Dia orang gila nyibarnya. Kita udah kita lari habis maghrib di Dompak, jembatan, udah kita lari. Mulai ada muncul Haikal dan lain-lain beberapa orang pendiri Runners. Setelah muncul ide, yuk kita buat event lari. Muncul gagasan tuh, buatlah Kepri Moon Run pertama kali. Nah Kepri Moon Run, alhamdulillah pesertanya 1.000. Di tahun berapa awal 2018. ada? 2018. Ya alhamdulillah peserta 1.000 dan kita newbie ya, baru pertama gambling buat event, pendaftaran murah 50.000 loh. 50.000 overall, dapat jersey dan semua medali finisher. Jadi akhirnya ya udah kita tekor. Tapi buat kami itu pengalaman yang mahal dan mohon maaf itu kita menjadi pandai gitu, bahwa harus mencermati dengan benar gitu. Itulah cikal bakal akhirnya berjalan terus, banyak event mulai tumbuh ya, dari BRI lakukan, kita support, kemudian KVU, dan banyaklah event-event yang dibuat lari kita support. Karena buat kami filosofi Runners Tanjung Pinang itu adalah virus, tapi virus positif. Orang yang nggak hobi lari kita kasih virus, dia jadi hobi lari gitu. Itulah cikal bakalnya. Tapi kan awalnya dari 2018 ngelihat Car Free Day gitu kan. Tapi sampai pada akhirnya Bang Edi ibaratnya kayak tenggelam nih sampai ke triathlon juga mengikuti, lalu membuat event-event. Ini siapa yang mengajarkan atau mungkin siapa sih yang Bang Edi lihat gitu loh? Saya termotivasi karena juga ya di daerah kita ini kan Lagoy itu kan dulu ada Bintan Triathlon, bahkan ada Ironman. Dan saya pernah menjadi official di sana, Marshall. Nah, jadi setelah saya pelajari ini olahraga unik gitu ya.
Kenapa dia unik? Butuh ketahanan tubuh gitu kan. Dan setelah saya pelajari, mohon maaf ya, yang contoh Ironman itu bukan atlet saja loh. Ternyata di situ adalah ekspatriat, contoh, kemudian juga banyak pejabat-pejabat, contoh manajer bank. Jadi ini olahraga yang boleh dikatakan satu olahraga challenge buat eksekutif, dia pengen menjadi finisher. Kenapa? Buat dia memiliki medali finisher triathlon itu suatu kebanggaan. Dia bisa berenang, bisa sepeda, dan bisa lari. Jadi saya ngetahuinya waktu itu saya marshal sepeda, ngawal ada satu badannya gede banget. Ini orang kok nggak di cut off time ya, saya bilang kan memang nggak ada aturannya dibuat cut off time. Saya kawal terus ada beberapa orang. Cut off time itu tuh apa tuh kalau di Itu olahraga? batasan waktu yang sudah ditentukan. Jadi contoh ya, kalau berenang atau contoh maraton kan, dibilang 6 jam, kalau lewat 6 jam udah cut, tak boleh lari lagi. Jadi dia mungkin pemakaian jalan. Nah saya dampingin terus nih, kok badannya gede banget ya, saya bilang. So saya tempelin, ada cewek gitu kan, ada beberapa orang. Ini bukan sembarang orang. Akhirnya saya tanya, siapa ini? Manajer bank di Singapura. Wow, di situ berarti saya berubah mindset. Oh luar biasa ya, berarti olahraga triathlon ini adalah olahraga yang mendunia. Eksekutif muda juga ke sana. Nah sejak itulah saya mulai berafiliasi pada Federasi Triathlon di Indonesia. Berkecimpung hampir ya, memegang federasi udah hampir 5 tahun, berkecimpung hampir 8 tahun. Itulah berkembang terus, menjalani, dan alhamdulillah diberi amanah menjadi Federasi Triathlon Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Kalau di Kepri hari ini gimana olahraga triathlon sendiri? Jujur kalau kita kemarin sempat membawa atlet 6 orang menuju PON. Oh menuju PON? Ya, Dari Kepri? Ya, kita dulu ada master kita, tapi Tuhan menghendaki lain, beliau meninggal. Itu almarhum kita, atlet kita kebanggaan, Oscar. Itu sangat prestasi nasional dulu, sangat luar biasa. Tapi karena ada sesuatu dia meninggal, tapi sekarang sudah ada regenerasinya, anaknya Diko. Kemarin Diko anaknya lulus juga ke PON, bersama saya kita menuju PON. Nah, jadi Kepri ini boleh dikatakan dengan adanya banyak event, kita pernah memiliki atlet kebanggaan, dan Oscar itu juga sudah menjadi atlet nasional pada saat itu, sudah bergabung dengan Andi Wibowo dan Johari Johan. Bahkan sudah pernah ikut event di Jepang. Oke, sebelum kita bahas lanjutan ke komunitas runnersnya sendiri, ini kan memang running atau olahraga ini kan merupakan bagian salah satu dari triathlon ya. Betul. Dan ternyata di Federasi Triathlon sendiri itu ternyata sekarang punya atlet triathlon asal Kepri. Ada. Bahkan sudah ikut PON. Iya. Cerita lebih dong Bang Edi, gimana nih? Siapa sih yang pada akhirnya mengurus pelatihan ke berapa jumlah atletnya tadi? 6 atlet, lalu atlet-atlet ini dari usia berapa saja? Ya, jadi memang yang kita miliki sangat usia muda ya. Diko itu saat ini baru kelas 2 SMA, sama Lakisa juga, Gibran juga masih usia muda. Jadi triathlon ini kita harus pandai meracik. Artinya kita harus melihat basic. Kalau kita mau jadikan seorang atlet triathlon, maka kita cari pasti dia basicnya swimmer. Kalau dia udah berenang, is okay. Berarti kita tinggal memoles, melatih berlari dan bersepeda. Tapi kalau dia berenang nggak bisa, kita nggak bisa bawa dia triathlon berat. Proses melatih renang itu sangat sulit. Nah, macam Diko ini semua punya, jadi anak-anak ini kita beri kesempatan. Contoh Lakisa ya, Lakisa itu atlet renang terbaik. Di Pinang termasuk baik, dan berapa kali mengikut seleksi PON, catatan waktu terukur kan renang sangat tipis, akhirnya nggak tembus. Akhirnya saya bilang, ayo, papanya kan teman saya juga SMP. Imran, ayo anak kamu kita coba aquathlon. Turun di aquathlon, akhirnya alhamdulillah begitu seleksi di Pantai Indah Kapuk setahun sebelum PON, alhamdulillah jebol 6 orang. Jadi syukur sekali mereka mencoba dengan tantangan yang baru, ternyata alhamdulillah, dan mereka bisa bertarung di PON. Saat itu kita kan PON Aceh dan Sumatera Utara, untuk triathlon berada di Takengon. Nah itulah dia. Oke, jadi anak-anak ini sekarang menjadi motivasi juga yang lain. Jadi challenge juga untuk kita PON nanti NTT dan NTB. Oke, artinya salah satu syarat untuk bisa ikut triathlon ini berarti gambaran besarnya itu adalah harus bisa berenang. Basicnya. Kalau soal lari sama naik sepeda nanti bisa diajar. Bisa. Itu siapa yang melatih? Kita punya pelatih. Kalau perenang itu kita kolaborasi ya. Nanti ada Imran karena basicnya swim kan. Jadi kalau lari ada Pak Edisas yang selalu melatih anak-anak di Stadion Dompa. Dia melatih. Kemudian sepeda itu nanti ada juga teman-teman yang basic sepeda kita. Jadi saya hanya mengkolaborasi, memanage aja bagaimana pola latihannya itu terkontinuitas antara renang, sepeda, dan lari. Itu yang penting, pola latihannya harus terjaga. Ada orang ini asal dari Tanjung Pinang aja atau ada juga dari seluruh Kepri? Seluruh Kepri belum kita ketemukan.
Batam ada. Artinya kan memang dari Karimun kita belum. Tapi saya melihat dengan beberapa event yang lalu, Aquathlon Piala Panglima ya, yang saya juga bantu. Pak Panglima nugaskan ke Pak Danrem, kita bantu kemarin di Tracer Bay. Kita udah nampak nih bibit-bibit Aquathlon yang kit dari Karimun sudah mulai muncul. Kita lihat Bintan juga udah mulai muncul. Ya, cuman kita belum kelihatan kemarin dari Natuna dan Anambas. Tapi beberapa daerah Kepri itu sudah kelihatan, berarti saya lihat potensinya sangat bagus. Nah, ketika saya mengedukasi mereka, akhirnya sangat senang. Selama ini mereka berpikir cabang yang mereka fokuskan induk berenang aja gitu. Kalau berenang kan susah mungkin mereka bertarungnya ya, karena catatan waktu itu kan nggak bisa dibohongin. Akhirnya saya bilang ada satu tools kunci kedua yang kita bisa berikan. Artinya anak-anak yang basic berenang bisa turun di triathlon bisa, atau aquathlon. Kalau aquathlon itu kan berenang dan lari. Jadi aquathlon. Ya, jadi turunan triathlon itu ada nomor triathlon, berenang, sepeda lari. Kalau aquathlon berenang dan lari. Kemudian ada satu lagi nomor turunnya duathlon. Duathlon itu lari, sepeda, lari. Gitu. Nah, itulah turunan. Jadi setelah kita beri pencerahan, mereka sangat semangat gitu. Apalagi saya bilang olahraganya kan saling mendukung. Contoh kalau aquathlon, dia lari bagus, jadinya staminanya makin bagus. Maka berenangnya juga bagus. Karena teknik berenang dia pasti udah dapat oleh coach renang ya, struknya seperti apa, berenangnya seperti apa. Endurance tubuhnya muncul lagi diperkuat dengan berlari gitu. Nah, inilah jadi kita buka pemikiran mereka bahwa cabang ini sangat bagus. Karena apa saya katakan? Triathlon ini ada cabang parameter olimpiade. Nah, kita ada anak keke, Dava, dulu orang tuanya di sini. Tapi memang orang tuanya asli Bandung, udah selesai kerja, kemarin dia balik ke Bandung. Dava pun udah pindah ke Bandung. Sekarang Dava itu masuk atlet juniornya Indonesia, nanti akan main di 2026 di Afrika. Membawa nama Indonesia. Triathlon, tapi yang kata junior. Dan itu dulunya dibawa ke pelatihan Bang Edi. Dia belum sempat berlatih sama kita karena masih usia kid. Dia sering ikut event di Lagoy, di Singapura. Papanya sering kontak-kontak kita. Bapaknya Keke itu teman main sepeda juga. Kita selalu support. Yang waktu itu kita belum bisa backup dia karena umurnya waktu itu masih jauh. Nah, sekarang dengan ada Olimpiade Junior, itu sangat terobosan luar biasa. Dan beliau anaknya sekarang masuk. Insya Allah nanti tahun depan akan dikirim ke Afrika untuk mengikuti Olimpiade Junior. Dan dalam waktu dekat ini atlet Kepri mau kita mungkin menunggu kalender event dari PP. Nanti di Kalimantan Selatan ada Kejurnas. Di Kalimantan Selatan? Iya. Federasi triathlon ini didukung oleh pemerintah Pemprov sendiri nggak sih Bang Edi? Iya, didukung. Kalau cabang olahraga kita di bawah induknya KONI, jadi KONI Provinsi. Jadi event-event kegiatan kita akan ajukan ke KONI. Dengan kemampuan KONI ya dibantu, ya kekurangan kita recovery lah. Wah, berarti menarik ya untuk kita melihat teman-teman kita latihan ya, atlet-atlet triathlon ini. Kalau Bang Edi sendiri pernah ikut triathlon? Untuk finisher belum pernah. Okay. Kemarin saya pengen daftar, cuman bentrok dengan jadwal bersamaan saya ada event di luar negeri. Oke, jadi belum ya Bang Edi ya? Belum, nanti kita pecahin di sana. Tapi kalau pemula nih, tapi usia udah nggak muda. Direkomendasikan nggak sih untuk ikut jadi triathlon? Atau sebenarnya triathlon ini hanya boleh diikuti oleh atlet? Sebenarnya nggak juga. Itu yang saya katakan tadi. Triathlon ini kan sebenarnya betul elitnya ada. Elit itu adalah yang untuk meraih podium baik di PON, SEA Games, Asian Games dan Olimpiade. Tapi kan yang paling banyak itu triathlon ini di komunitas. Nah, komunitas itu tadi kan banyak teman, banyak rezeki. Jadi orang yang hobi triathlon ini saya katakan bukan menengah ke bawah saja, tapi sampai ke atas. Manajer bank gitu. Jadi dia pengen menjadi seorang finisher triathlon. Jadi kan kita banyak teman. Contoh kemarin saya ikut di Tribadis ya. Walaupun saya nggak sempat ikut di Tribadis itu apa tuh? Tribadis itu event yang dibuat oleh komunitas Jakarta. Di Jakarta ya, di GBK. Berenangnya di aquatic. Bolak-balik 5 atau 6 kali, sekitar 500 meter. Sepedanya nanti bebas, mereka nggak perketat aturannya. Boleh fiksi, boleh sepeda lipat, boleh road bike. Kemudian lari finish. Itu Tribadis itu untuk ibaratnya virginnya seorang finisher triathlon. Jadi yang belum pernah ikut aja boleh. Kalau ketahuan udah pernah ikut nggak boleh ikut. Ya, jadi sudah ikut. Ini saya berkontak TikTok. Semangat mereka nih pengen ikut Bintan Triathlon. Nah, ini ada minta bantu saya, tolong support karena saya juga sangat baik ya hubungan dengan teman-teman pemilik hotel di Lagoy. Sehingga kita dapat corporate rate lah. Jadi kita bantu mereka. Yaudah kami dapat corporate, udah harganya murah. Tadi triathlon itu sendiri untuk renangnya berapa meter, larinya berapa meter? Ya, kalau sprint 750, sepeda 20 kilo, lari 5 kilo, itu sprint. Kalau standarnya 2 kali lipat.
sampai 1,5 kilo berenangnya, sepeda 40, lari 10 kilo. Wow. Ya, itu nomor-nomor triathlon. Tapi kalau Ironman lebih jauh lagi, sepedanya hampir 120 kilo, larinya 20 kilo. Wow, Makanya wow. Ironman itu super. Jadi kalau belum pernah menjadi seorang finisher triathlon, sebaiknya jangan. Endurance tubuh harus terjaga. Karena itu kalau Ironman, ibaratnya kalau dilari, itu sudah FM lah, full marathon, 42K. Wow. Gitu, dasar. Kalau Ironman itu udah 42 km larinya. Larinya 20, tapi sepedanya sudah 120 kilo, berenangnya hampir 2 kilo. Kalau event-event kayak gitu tuh biasanya berapa waktu sih Bang? Lebih dari 10 jam? Bisa, lebih. Lebih? Iya. Dan itu nggak diistirahat? Enggak, continue. Berarti badan tuh di-push terus? Iya, push. Sampai ke limit? Iya. Selagi kita pingsan lah, udah. Abang berniat mau nyoba dalam waktu dekat? Pengen nyoba yang pribadi tahun depan. Oke, nanti kita akan mendukung Iya, Bang kalau Yoli Edi. mau ikut saya ajak. Kita pengen menjadi pengoleksi medali pertama. Oh serius? Serius. Luar biasa. Iya. Nah Bang Edi, tapi kan hari ini memang olahraga tuh hype banget dan Bener. luar biasa. Bang Edi sendiri gimana nih? Karena kan olahraga yang paling ramah, tadi Bang Iya. Edi bilang murah ya. Iya. Cukup butuh sepatu dan Sepatu, bisa lari. lari, Nah iya. ternyata memang sekarang lagi hype banget nih lari Bener, nih. iya. Kalau Bang Edi sendiri melihat warga Tanjung Pinang yang hobi lari saat ini gimana nih antusiasnya? Saya lihat sangat bagus ya. Akhirnya mimpi kami itu hampir terpenuhi. Mimpi dari komunitas Awal hadir. terbentuknya Runners kan, Oke. yang tadinya nggak ada komunitas, sekarang udah mulai banyak ya. Ini saya sebut contoh, Roar, saya beri apresiasi. Itu boleh dikatakan wanita-wanita yang membuat komunitas, rajin lari. Seperti kalau di Jakarta itu seperti Riot, saya lihatnya. Jadi bagus. Kemudian ada Ladies Runners dan banyak klub-klub ini sudah tumbuh dan membuat jadwal-jadwal latihannya. Jadi buat kami ini suatu kebanggaan bahwa kita nggak kalah dong sama ibu kota provinsi lain. Oke, artinya Gitu. pada saat pertama kali berdiri Runners Tanjung Pinang ini salah satu tujuannya adalah menyebarkan virus agar Iya. orang senang olahraga. Oke lah, hobi lari. Kemudian harapan kami terbentuk komunitas-komunitas lari. Dulu awal-awal terbentuk ada Kemenak Runners, ada pelarian, ada Bayangkara Runners. Pokoknya itu semua. Nah sekarang udah mulai banyak lagi dan lebih kreatif gitu. Saya pelajari semua kan. Buat saya senang. Jadi yang penting kita ini salam dua kaki itu ya. Salam dua kaki. Salam dua kaki, siap. Nah Bang Edi, kalau di tadi Tanjung Pinang Runners ya. Iya. Tanjung Pinang Runners itu sekarang anggotanya ada berapa? 430-an lebih Itu aktif semua aktif. di Tanjung Pinang. Iya, nyebar. Ada di Natuna, ada di Indonesia, di Bangka Belitung, Jakarta. Kita welcome. Jadi contoh ya, kita kan berafiliasi semua. Ada Kabak Op Korem itu dua-dua, Pak Mahmud, Pak Pebi, udah pindah tugas masih join. Begitu juga ada teman-teman kita dari Kepolisian, Pak Dwi, dulu kami pernah buat di Pangkilran, beliau Kapolsek di Tembeling hadir ke sana dan alhamdulillah sekarang sudah naik ke pusat juga, dia lagi sekolah. Begitu juga barusan ini Ibu Korem aktif sama Pak Korem, Pak Dandim kan barusan pindah aktif, beliau tetap Bang Edi masih stay, boleh saya bilang. Yang penting grup kita nggak larang, happy aja, yang penting kita jalin silaturahim. Satu saat mana atau teman-teman atau saya dan yang lain ke Jakarta bisa berkontak, bisa berlari di sana bersama-sama. Buat saya makin banyak teman banyak rezeki, daripada satu musuh saya butuh 1.000 teman gitu. Nah sebenarnya gini Bang Edi, apa sih yang pada akhirnya membedakan kalau contohnya saya senang lari tapi hari ini masih lari sendiri aja. Iya. Apa yang pada akhirnya membedakan kalau saya lari sendiri atau saya join komunitas? Ada hal sisi positif plus minus. Kalau kita lari sendiri, sebenarnya lari itu basicnya kita kan pribadi ya. Jadi kadang-kadang kalau kita sendiri itu kita muncul jenuh dan malas. Kalau komunitas kan ada hal yang memotivasi, mungkin teman kita ngajak gitu. Jadi juga kita ketarik pola latihan. Contoh dengan pola terlatih, teman kita yang tadinya kita PES 10, teman-teman ada PES 8 kan akhirnya kita terpola dan ikut lari. Cuma ada sisi negatif juga. Apa? Semua kembali ke kita tentang outfit gitu. Nah ini yang dia. menarik, tapi jangan dibahas dulu, nanti kita akan bahas khusus nih Iya. soal yang outfit. Terus aku juga melihat pergeseran yang katanya lari itu murah tapi sekarang menurutku totally Iya. mahal. Tapi kita bahas dulu Bang. Selain itu apa lagi Bang? Itu aja sih yang aku lihat ya, dengan adanya komunitas itu paling tidak buat aku menambah teman, menambah relasi. Ya itu tadi pertemanan itu contoh di Runners Tanjung Pinang itu ada bapak-bapak TNI, ada dokter,
ada segala lini yang punya jualan, kita nggak membatasi ya, bukan semua silakan. Bahkan kadang-kadang kita izinkan, asal jangan sering ya, post saja, tiba-tiba mungkin ada jual produk ini nggak apa-apa, it's okay saya bilang. Nah, atau ada teman-teman kita yang ada di imigrasi atau ada di kelurahan atau ini, jadi kan satu saat kita kan pasti berurusan, jadi dengan teman, oh ini sesama pelari gitu kan. Nah, jadi bukan KKN loh. Paling tidak dia kenal, dia bisa menjelaskan sehingga kelengkapan administrasi yang lain tuh kita lebih cepat gitu. Jadi untuk relasi Ya, juga itu salah satu penting. positif. Iya, sisi positif. Nah, kalau untuk runners Tanjung Pinang tuh mereka punya jadwal khusus nggak sih, Bang? Saya lihat ada seminggu sekali banyak teman-teman komunitas membuat event. Dan nanti juga kadang-kadang mereka buat event gabungan. Nah, saya di runners paling membuat gimmick-gimmick aja. Apa tuh Contoh gimmick ya, tuh? kemarin launching Run 5K saya buat siapa lari terjauh saya kasih hadiah. Wih. Kemudian Ramadan tahun lalu pun saya buat, kali ini saya buat Ramadan long distance. Jadi siapa yang berlari di bulan Ramadan terjauh saya kasih jersey. Baru semalam saya serahkan, ada sekitar 30-an orang. Jadi mereka dapat jersey kita cetak sesuai dengan jarak lari dia tempuh. Jadi contoh ada Bung Sandro kalau nggak salah 420, sekian, di belakangnya ada tulisan finisher 420 sekian kilometer. Itu per bulan ya, Per bulan. satu bulan. Iya, 1 bulan kemarin saya buat gimmick. Jadi saya bedakan juga ada muslim dan non muslim, karena kalau saya satukan kan pasti yang muslim pasti kalah kan. Dia nggak mungkin lari terus karena Ramadan. Alhamdulillah happy. Begitu juga di awal-awal ketika membuat, saya buat siapa yang pernah finisher 500 km saya kasih jersey, 1000 saya kasih 1500. Nanti kadang-kadang ide saya HUT kemerdekaan. Nah, ini HUT kemerdekaan nih kita pengen garap. Jadi nanti kita pengen lari bersama komunitas, kita buat jersey. Tadi saya mau pakai, ketinggalan Iya, saya. ketinggalan gimana dong. Malah tapi outfitnya tetap olahraga kok. Tetap olahraga. Nah, Bang Edi, tadi menarik kita bahas awalnya Bang Edi mengatakan bahwa Car Free Day itu Ya. terinspirasi dari situ ya. Iya. Dengan sepasang sepatu aja kita bisa lari. Bisa lari. Tapi hari ini tuh ada pergeseran loh Bang Edi kalau yang aku lihat. Karena Iya. orang hari ini tuh lari tuh banyak yang bilang juga ya, bukan aku ya. Iya. Adu outfit dan justru jadi olahraga mahal. Gimana nih kalau dari Bang Edi ngeliatnya? Aku melihat sih sisi positif ya. Itu ada benarnya juga. Tapi buat aku is okay. Oh. Artinya semua orang pengen tentang apa yang baik ya. Dia mahal itu bukan karena fashionable, bukan, tetapi safety. Contoh ya, sepatu sekarang kan udah karbon. Karena pasti mahal, harganya 4 juta sampai 5 juta. Kan orang bilang kan mahal. Aku kalau melihat dari teman ini, dari sisi positif gini loh, Liel. Orang bisa, kenapa aku nggak bisa? Dalam definisi kan aku nggak mampu beli sekaligus. Artinya aku harus menabung. Itu kan menjadi pola mengedukasi kita dengan lihat dari sisi positif. Jangan udah, oh ini mahal. Mahal barangnya, tapi manfaatnya ada. Begitu juga, jadi kalau kita sudah pakai sepatu mahal, agak pede gitu. Larinya juga makin pede, semangat latihannya juga semakin ada. Itu sisi positifnya. Jadi kalau orang bilang mahal itu kan kalau melihat pada saat itu memampukan diri, memaksakan diri itu betul. Menyalin, tapi buat aku, kita pasti bisa. Jadi contoh ya, aku selalu mengedukasi teman-teman. Simple aja deh, yang merokok. Kamu hitung deh, kamu merokok satu hari satu bungkus berapa? 15.000, satu hari kali 30 sudah berapa? Sudah hampir berapa itu? Nah kalikan, berarti kamu mampu. Cuman kamu mengkonversikan hal yang salah. Macam saya nggak hobi merokok. Saya nggak ngerokok sampai sekarang, dari dulu pun saya nggak merokok. Buat saya gila tren. Bagus saya alihkan hal-hal yang begitu gitu. Nah itu sisi positif menjadi kalau orang bandingkan, mohon maaf mungkin agak naif ya. Siapa sih nggak kepengen yang barang mahal? Iya. Cuman tapi jangan memaksakan. Contoh kalau saya masih anak-anak ya, papa minta beli jangan. Tapi kan orang tua kadang-kadang lihat untuk anak apa sih, siapa enggak sih? Oh, dia lihat anak sudah masih bagus, pasti dia akan beli. Karena semakin mahal itu zona nyamannya makin bagus. Kualitasnya. Jadi kalau misal enggak, ya udah kita sesuai kemampuan. Begitu juga lari ya, bukan tentang outfit saja. Dengan kita bergabung di komunitas, kita jangan memaksakan diri. Makanya saya bilang, basicnya kita adalah personal. Kalau kita gabung di komunitas itu ada 20 orang. Rata-rata PES 7 kita baru gabung. Kita PES 10. Begitulah jadwal lari mereka ngabut, kita ikut paksa. Kolaps kita di kilometer 3. Akhirnya apa? Biarkan aja kalau mereka udah duluan nggak apa-apa. Ibaratnya perlombaan antara siput dengan apa itu ya? Yang kancil. Ya biarkan aja, yang penting kita menuju garis finish yang sama. Oke, artinya jangan diambil dari sisi negatif, tapi lihatlah dari sisi positif. Ya. Yang penting jangan memaksakan ya Bang ya. Kuncinya sana.
Oke, kalau dari Saya Bang. yakin semua bisa, pasti bila asal dengan nabung gitu kan. Nah, kalau gitu Bang Edi, Ya. mari kita bertanya ke Bang Edi. Kalau Ya. gitu, karena kan kalau lari itu, kalau misalnya kita lihat ya Ya. hari ini, kalau panas pakai kacamata, lalu juga pakai Ya. jam dengan sepatu, dan itu karena memang untuk menunjang Kebutuhan. kenyamanan Iya, juga benar. kebutuhan. Tapi kalau pemula, apa aja nih yang Bang Edi saranin harus punya gitu? Basicnya sepatu lari. Sepatu lari. Sepatu lari itu kan Indonesia juga banyak ya. Contoh ada produk-produk Indonesia itu is okay. Ya, yang penting kan dia untuk lari. Begitu juga namanya olahraga, bola kaki harus sepatu bola kaki, badminton harus sepatu badminton. Jangan kita pakai sepatu di luar itu pasti membuat cedera. Nah, jadi kalau lihat dari basicnya beli sepatu lari. Nah, masalah harga cari aja sesuai kemampuan kita. Nanti terenjoy juga, sama juga sepeda. Sepeda itu kan kalau main kan sebenarnya sama. Sepeda itu kan gearnya umpama 11 ya 11 sama. Cuman kenapa ada yang mahal sampai harga satu motor satu mobil? Ya karena barangnya menjadi smooth, lebih apa gitu. Kuncinya tadi, nah basicnya awal kita cari sepatu lari, kemudian pakailah baju-baju lari. Contoh outfitnya, jersey-nya berbahan untuk lari. Jadi jangan pakai cotton combat, sweater gitu. Itu kan membuat lambat kering. Nah, jadi cari baju yang untuk outfit lari gitu, yang sesuai kemampuan. Nanti akhirnya ya kita enjoy, jadi kita mulai dapat sehat, akhirnya kita mulai sadar, pengen juga nih naikin bajunya bagus. Nah, kan semua sisinya baik. Akhirnya nanti kita rajin nabung, satu. Kedua, kita pasti rajin giat mencari uang. Itu tadi pertanyaannya. Bang Edi semua di jalan itu tadi. Saya pengen beli ini berarti saya kerjaan harus lebih giat. Penghasilan saya harus banyak nambah. Walaupun dikit lama-lama jadi bukit. Itu yang saya lakukan. Nah, sisi positifnya, yang penting saya melihat orang itu, saya tidak dari sisi negatif. Orang bisa, saya harus bisa. Begitu juga lari. Oh, kalau orang bisa pace 7, saya harus latihan rutin dong. Kalau nggak latihan rutin, mulur lagi, pace 10 lagi gitu kuncinya. Dan kalau untuk pelari ini aman nggak sih Bang untuk ketika yang mulai berusia udah mau mulai tapi berusia udah 40, aman nggak sih lari itu? Semuanya ada batasan. Makanya kita butuh jam. Jam kalau bisa beli aja jam yang ada heart rate kita. Nah, nanti kan ada rumus hitung-hitungannya. Kalau detak jantung sudah terlalu over, jangan dipaksain. Nah, itu saya bilang, kita yang tahu diri kita. Hari ini kita bisa fit, kita nyaman, kita bisa lari, pace-nya VB kita terbaik bisa 8. Jangan paksakan besok 8. Ternyata besok kita begadang habis lembur, lagi sakit, kita paksakan, jangan. Semua tuh lari kan parameter di kita. Kalau kita lari sudah mulai sempoyongan, sudah berat langkah, sebaiknya berhenti. Kalau Bang Edi sekarang usia berapa? Saya 50. 50? Ya. Dan kalau mulai lari di tahun? Concernnya lebih sekitar 5 tahun ke bawah. 5 tahun, berarti memulai lari di usia Fokus 40. ya. Bang Edi, apa yang mungkin Bang Edi rasakan pada saat Bang Edi mulai berlari? Pertama ya badan kita enak, ringan, kemudian kita agak lebih lincah, kemudian jantung kita lebih stabil ya. Kalau udah nanti nggak lama lari, kita mulai rasakan, mulai lari lagi kita sesak lagi napas kita, gitu. Itu yang penting. Oke, nah Bang Edi, ini closing statement dari Bang Edi sebagai tadi Ketua Federasi Triathlon Indonesia Kepri, lalu juga founder dari komunitas runners Tanjung Pinang. Apa nih, mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya bagi yang suka lari? Sehat itu mahal, sakit lebih mahal lagi gitu. Jadi gunakan bahwa hidup itu singkat. Kita butuh waktu yang singkat itu bersama orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi. Macam saya sudah berumah tangga, saya pengen waktu yang panjang berkumpul istri dan anak-anak saya, maka saya harus berpola hidup yang sehat. Dengan berpola hidup yang sehat, saya tidak memberi edukasi anak-anak saya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Ini ayah kamu masih hobi lari, jadi tidak mengatakan ayah anak say no to drug, tapi tidak, saya tunjukkan hobi olahraga. Dengan itu harapan saya, jadi anak-anak saya, keluarga saya dan yang lain, sahabat-sahabat lain termotivasi untuk berbuat menjadi hidup yang sehat. Semakin sehat, pikiran kita sehat, jadi kita semangat hidup ini bahwa kita pengen hidup 1000 tahun lagi gitu. Jadi dengan semangat itu kita raih semua cita-cita yang tertunda. Ya, cita-cita yang tertunda, ya kita doa terus juga, ibadah jalan terus, akhirnya dikabulkan. Insya Allah ending dari perjalanan kita senyum bersama orang-orang yang kita cintai. Jadi tujuan olahraga itu adalah untuk jaga hidup biar tetap sehat dan
berusia panjang harapannya ya Bang harapannya, Edi ya. ya. Oke, terima kasih banyak Bang Terima Edi atas kasih. waktunya. Iya. Tadi udah sharing-sharing banyak informasi yang bahkan ada beberapa yang kita nggak tahu sama sekali loh. Iya. Terima kasih, semoga Terima Bang Edi kasih. sukses dan juga sehat selalu dengan semua rencana-rencananya. Amin. Baik, terima kasih. Oke, thank you Bang Thank Edi.